Oke, sekarang kita coba lanjutkan untuk mencari koefisien refleksi dan transmisi dari gelombang kita tadi, persamaan gelombang kita ya. Oke, kita lihat. Kita di sini cukup langsung menggunakan bagaimana mencari koefisien refleksi dan transmisi. Sebenarnya ada penurunannya ya, tapi untuk efektivitas ya, kita coba cari aja dulu seperti ini ya. Oke, koefisien refleksi itu apa? Nah, jadi refleksi itu kan bergantung kepada apa? Banyaknya gelombang yang masuk, yang datang gitu ya. Atau ya perbandingan antara banyaknya gelombang yang dipantulkan dengan gelombang yang datang. Kan itu ya, kemampuan dia merefleksinya ya. Atau kita sebut sebagai koefisien refleksinya. Kita buat sebagai, oke, kita buat simbolnya adalah rapat arus refleksi atau pantulan gitu ya, per rapat arus datang ya, gelombang datang maksudnya ya. Dan ini mutlak ya, jadi tidak ada koefisien refleksi atau transmisi nanti yang bernilai negatif. Oke, dia mutlak. Oke, kita buat simbol rapat arusnya sebagai J refleksi ya, per J datang. Oke. Nah, untuk mencari transmisi itu seperti apa? Untuk mencari transmisi ya sama, berarti banyaknya rapat arus yang ditransmisikan. Langsung aja J transmisi per J datang. Oke ya. Nah, kita lihat tadi gelombang datang dari persamaan kita ini, berarti gelombang datang ini ya, ini gelombang datang, ini gelombang pantul, ini gelombang transmisi ya. Oke, kita lihat. Berarti untuk mendapatkan gelombang datangnya adalah gelombang datang tadi adalah, saya buat simbolnya psi D ya. Psi D itu gelombang datang, itu adalah A eksponensial I K1X. Jangan lupa K1 ya, karena K1 dan K2 tadi beda ya. Oke. Nah, berarti kita bisa dapat dari sini. Nah, untuk mencari rapat kayak gini ya. Rapat arus. Oke, rapat arus. Contoh ya, rapat arus datang. Kita simbolkan tadi dengan JI ya, di mana JI di sini sama dengan I bar per 2M ya. Oke, ini tadi J datang ya, kita buat D tadi simbolnya ya, JD adalah psi datang gitu ya, D psi konjugat, turunan konjugatnya ya, per dx ditambah konjugatnya, konjugat dari gelombang datang turunan turunan gelombang datangnya terhadap x. Oh, dd ya. Ntar kok nggak enak ya, di sini D, di sini psi. Oke, kita ganti simbol kalau gitu. Oke, saya buat simbolnya I aja ya. Kita buat simbolnya I. Tapi nanti apakah bermasalah? Enggak bermasalah. Kita buat simbolnya di sini JI. Karena apa? I, karena kalau dalam bahasa Inggris ya, gelombang datang itu kan kita sebut sebagai insiden ya, incident waves. Nah, jadi ini kita buat insiden aja. Oke ya. Oke, nah ini adalah rumusnya ya. Nah, berarti untuk refleksi juga nanti sama, berarti JR sama dengan IH bar per 2M gitu ya. Oke, kita punya psi R, D psi per DX, R konjugat ya, kurang psi R konjugat D psi R per dx ya. Ini seperti ini. Berarti transmisi juga nanti seperti itu ya. Teruskan. Nah,
Kita coba untuk mencari rapat arus gelombang datang. Jadi kita punya I bar per 2M, ya kan, psi datangnya tadi adalah ini, A, E, I, K, X, K1. Nah, di sini turunan konjugat, turun dari konjugatnya ya, D per DX, konjugatnya tadi apa ini? A, E, minus I, K1X. Sudah saya sebutkan ya sebelumnya. Oke, kita punya sekarang konjugat A eksponensial minus I K1X D A, nggak usah, A E I K1X per DX, gini ya, jangan aja. Oke ya, seperti ini ya. Oke, nah berarti kita punya I bar per 2M, turunan ini, turunan AE IK1 minus eksponensial ya. Oke, ingat turunan dari eksponensial adalah, oke langsung aja kita buat ya, turunannya adalah minus IK1 gitu kan. Lalu kita punya bagian ini A E IK1X, lalu kita punya A eksponensial minus IK1X. Itu ya. Oke. Lalu kita punya kurang ini berarti IK1X sama ya, berarti ini A E I minus IK1X. Lalu A E IK1X. Oke. Ya, seperti ini ya. Nah, perhatikan, berarti kita punya di sini ini bernilai eksponensial kali eksponensial kan gitu ya. Ini pangkat 0 jadi 1, A-nya kuadrat. Sama ya, di sini juga pangkat 0 jadi 1, A-nya kuadrat. Oke, jadi kita punya sekarang JI sama dengan tadi ini ya, minus IK1 A kuadrat ya, minus IK1 A kuadrat. Oke, berarti di sini kita punya ini jadi minus juga ya, minus IK1 A kuadrat, ya kan? Artinya kita punya, ada yang kurang. Ini I bar per 2M nya belum kita masukin ya. Oke. Ya, jadi seperti ini ya. Oke, kita punya jadi di sini menjadi minus 2 IK1 kan, 2 kedua habis, sehingga kita punya I bar per M ya, IK1 A kuadrat. Nah, kita punya di sini adalah, di sini minus ya. Ini ada minus ini. Minus. Oke. Berarti kita punya I kali I kuadrat adalah minus 1 kali minus di sini adalah 1. Jadi positif 1 ya, sehingga kita punya H bar A kuadrat per M. Ini adalah rapat arus gelombang datang. Ya. Kalau kita teruskan rapat arus dari gelombang pantul JR, maka dengan cara yang sama kita akan dapatkan H bar B kuadrat per M ya. Nah kalau di sini, oke, kita perbaiki dulu. Saya buat seperti ini. Oke. Ingat tadi bahwasanya punya H bar K1 per M. Ingat tadi kita tidak punya harga mutlak ya, ya adalah harga mutlak ya nantinya ya. Nah, di refleksinya nanti silakan kalian cari ada komponen negatif. H bar K1 per M B kuadrat. Nah, untuk di transmisinya sama dengan, karena transmisinya sama kan, gerak dari kiri ke kanan, pasti nanti kita dapat seperti ini. H bar, hanya saja bedanya di K2 ya, per M C kuadrat. Seperti ini juga boleh lah. Oke.
kuadrat gitu ya. Atau kita buat oke. Kita ubah aja ya penulisannya, kuadratnya kita buat di luar, sebenarnya sih nggak ada masalah ya, tapi biar asik aja nanti berkelihatan seperti ini ya. Nah sekarang kita buat koefisien refleksinya seperti apa. Berarti kita dapat di sini koefisien refleksi ya, dari sini kita dapatkan koefisien refleksi sama dengan koefisien refleksi tadi JR ya, JR per JI, maka kita dapat ya tadi, bentar kita lihat. Oke, di ini ya, di seperti ini ya kan, maka kita dapat jadinya walaupun ini negatif, tapi karena kita sudah mutlakkan di sini ya, kita punya jadinya A kuadrat per kita punya A kuadrat per B kuadrat. Nah untuk transmisi kita punya berarti JT per JI ya, per JI. Kita punya apa tadi? Oh kalau ini tuh kebalik, sorry. Ini tadi adalah B kuadrat per A kuadrat, berarti ini adalah C kuadrat per A kuadrat. Nah, apa yang kita lakukan setelah kita mendapatkan koefisien refleksi ini? Ini kan adalah koefisien refleksi, yang mana ini nanti ada hubungannya dengan persamaan gelombang kita yang ini. Ya. Oke, kita langsung selesaikan ya. Oke, sekarang kita gunakan syarat batas. Syarat batas. Apa syarat batas dari kasus kita ini? Perhatikan. Ketika dia di sini di X sama dengan 0, maka persamaan gelombang di X sama dengan 0 itu sama. Perhatikan nih, sama ya. Ini bernilai 0, berarti turunannya juga akan bernilai 0. Kita punya psi 1 di 0 itu sama dengan psi 2 di 0 ya. Ini syarat batas pertama. Syarat batas keduanya adalah turunannya juga pasti nanti akan bernilai sama. Dx sama dengan d psi 2 dx ya. Nah, apa konsekuensi dari ini? Perhatikan, kita mendapatkan sehingga ya, perhatikan, kita pakai tadi dari sini ya, berarti jika ini bernilai 0 ya, kita punya A eksponensial pangkat 0 tambah B eksponensial pangkat 0 kan gitu ya, sama dengan C eksponensial pangkat 0 ya kan. Oke. Nah, berarti kita dapat di sini A tambah B sama dengan C. Ingat di sini kita masih ingin mencari konstanta ABC tadi. Oke, kita gunakan yang turunan. Berarti kita punya turunan dari gimana nih? Oke, kita buat seperti ini ya. Oke, kita buat jangan itu deh. Saya ganti. Ini seumpamanya syarat batas. Oke. 1 2. Ini dari syarat batas 1, ini dari syarat batas 2. Kita lihat ya turunan. Turunan tadi kita punya AE IKX ya. Tuliskan di sini kita punya tadi AE IK1X plus plus B eksponensial minus IK2X, lalu kita punya C E pangkat I, ini K1, ini K2 ya. Oke, turunannya ya, berarti turunannya ini kan IK1 ya. Oke. Ini adalah minus IK1. Berarti kita punya di sini IK1 ya kan, A E di 0. Oke, IK1 gitu. IK1 di 0 ya kan, tambah minus IK1 ya B pangkat 0 langsung aja ya. Lalu kita punya di sini
tadi C ya, ya I K2 C. Maka kita dapat di sini, ini kita bisa coret I-nya. Maka kita dapat K1A minus K1B, berarti kita dapat K1A kurang B ya. Lalu kita punya sama dengan K2C, ya kan? Oke, sehingga kita punya di sini, atau bagaimana? Kita bisa tuliskan C sama dengan K1 per K2 A kurang B. Oke, kita mau buat ini persamaan 1 boleh, ini sebagai persamaan 2 juga boleh. Ini nanti tinggal kita substitusi nilai A dan ABC nya ya. Oke, sehingga A plus B sama dengan C tadi ya, berarti kita punya A plus B sama dengan C nya tadi apa? K1 per K2 ya, K1 per K2 A kurang B ya. Nah, dari sini kita bisa dapatkan B sama dengan ya K1 kurang K2 per K1 tambah K2A, dan jika kita dapatkan B nya seperti ini, berarti C sama dengan C tadi mana? Oke, K1 per K2, K1 per K2 A kurang B. Oke, nanti tinggal disubstitusi aja ya, langsung aja 2K1 per K1 plus K2A. Oke, nah kita dapat konstanta B dan C, sehingga dari sini bisa kita dapatkan koefisien refleksi kita tadi apa? Refleksi mana? Refleksi. Ini B kuadrat per A kuadrat kan? Kita punya tadi R tadi adalah B kuadrat per A kuadrat. B kuadrat per A kuadrat. Maka kita punya B di sini adalah ini kuadrat, A kuadratnya habis, sehingga di sini kita punya K1 kurang K2 dikuadratkan per K1 tambah K2. Oke. Untuk menyederhanakan ini bisa kita buat ke dalam bentuk seperti ini ya. Gimana? Kita buat 1 kurang, ya ini kuadrat juga tadi ya. Oke. Kita bisa buat dalam bentuk 1 kurang K2 per K1 kuadrat per 1 tambah K2 per K1 kuadrat. Nah, K2 per K1 itu apa? Tadi kita punya nilai K-nya, mana. Ini K2, K1 tadi adalah mana? Ini di sini. Ya kan? Akarnya ya, berarti ya. Ini harus lebih hati-hati. Perhatikan. Ya, K2 per K1. Oke, K2 dulu deh. Tuh, langsung aja K2 per K1 sama dengan, harus lebih gede nih. K2 per K1 sama dengan, saya punya di sini akar 2M E kurang V0 per H bar kuadrat. Lalu saya punya di sini adalah 2M E per H bar kuadrat. Ya kan? 2M per H bar kuadrat bisa hilang, sehingga saya punya di sini sisanya adalah E kurang V0 per E, atau bisa kita sederhanakan lagi menjadi bentuknya adalah 1 kurang V0 per E. Ya, saya buat mungkin ini konstantanya adalah sama dengan kappa begini ya, kappa, K dalam huruf Latin. Nah, langsung saja ya, kalau kita sudah dapat K2 per K1 seperti ini, maka saya buat R sama dengan 1 kurang kappa kuadrat per 1 tambah kappa kuadrat ya, seperti ini. Nah, dengan cara yang sama nanti silahkan kalian buktikan bahwasanya transmisinya itu sama 4K1 K2 per K1 tambah K2 kuadrat
Atau nanti kalau kita sederhanakan lagi, ini hasilnya akan menjadi 4 kappa per 1 tambah kappa kuadrat. Nah, ini ya hasilnya. Nah, apa maknanya ini? Maknanya adalah, apa makna dari ini? Bahwa perhatikan di sini bahwasanya nilai koefisien refleksi dan refleksi itu tidak bernilai 0. Saya tadi sudah sebutkan, jika kita punya bola tenis, ketika kita tembakkan dalam dunia kuantum dengan energi lebih besar daripada energi dinding, dalam dunia kuantum, maka akan ada yang tembus, ditransmisikan, dan ada yang direfleksikan. Sedangkan dalam dunia klasik, jika saya lemparkan bola tenis tadi, maka yang ada, jika tadi energinya lebih besar daripada dinding, potensial penghalang, maka semuanya akan tembus, tidak ada yang dipantulkan. Nah, dalam dunia kuantum ternyata ada yang dipantulkan. Nah, itu adalah hal yang menarik. Jadinya apa? Ketika kita gambarkan seperti ini kira-kira ya. Oke, saya buat warna putih. Ketika kita letak seperti ini dengan energinya lebih besar dari V0, perhatikan seperti ini, maka ada bagian yang terpantulkan, namun ada bagian yang terrefleksikan ke sana. Ya, jadi kalau kita punya di sini lambda 1 dengan besar 2pi per K1, maka di sini kita punya lambda 2 dengan besarnya adalah 2pi per K2. Nah, ini yang menarik dalam dunia kuantum. Ini sesuatu yang mind blowing. Jadi ya, as I said before, that quantum is a very mysterious world. Sangat misterius. Ya. Apa gunanya ini semua? Tadi saya sudah sebutkan di awal, ini bisa bermanfaat untuk perkembangan teknologi kita. Ya. Dari potensial-potensial sederhana seperti ini. Nah, ini baru kasus dari energinya, jika energinya lebih besar dari V0. Nah, bagaimana jika energinya lebih kecil dari V0? Apakah akan ada yang ditransmisikan? Oke, jika kalian tahu, silahkan jawab di kolom komentar. Jika kalian pengen tahu, coba berikan komentarnya ya juga ya. Oke. Demikian untuk kasus E besar V0. Selanjutnya kita akan bahas pada kasus E kecil V0.